Selamat Sore Medan. Ketemu lagi dengan aku Ica dan aku Joy di Selamat Sore Medan. Seperti biasa kami telah menyiapkan 3 berita yang akan menemani sore harinya Tribuners sekalian. Kira-kira Tribuners lagi pada ngapain hari ini? Komen. Ini adalah hari Kamis, hari biasa ya. Nama aku siapa dibuat? Oh, Joy Arita. Normal. Iya, kadang cuma Joy, Ica. Oh iya, buat kalian yang mau tanya-tanya nanti bisa komen di bawah. Benar. Biar kita baca dan kita bahas bersama reporter kita di lapangan juga. Betul sekali. Oke, ini di berita pertama aja ada peristiwa besar juga ya bisa dibilang ya. Nah, jadi Tribuners ada jajaran guru dan siswa SMK Negeri 1 Kecamatan Siantar diselimuti duka yang cukup dalam. Nah, karena 5 guru mereka menjadi korban meninggal dunia pada kecelakaan yang terjadi di Pematang Raya pada Rabu kemarin. Iya. Nah, sehari setelah kejadian nih, pada Kamis 25 Januari hari ini, tampak pihak sekolah mengibarkan bendera setengah tiang di lapangan upacara. Sejumlah siswa tampak duduk berbaris untuk menyusun kelompok yang akan melayat ke rumah duka. Kepala sekolahnya, M. Syahrizal Damanik, mengatakan bahwa jajaran guru sangat terpukul nih atas kejadian ini tentunya ya. Nah, rombongan guru yang 5 orang ini menjadi korban adalah tim sosial kekeluargaan atau Soskel Guru SMK Negeri 1 Kecamatan Siantar ya. Oke, nah untuk informasi lebih lengkapnya. Iya, kita saksikan dulu video yang berikut ini. Telah terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan lintas raya menuju Siantar, tepatnya di Bulu Pange, Kelurahan Merik Raya. Sebuah truk juga mengalami rem blong hingga menabrak beberapa kendaraan. Ada juga beberapa mengalami luka. Tahu berapa jalannya polisi masih melakukan. Balik, itu yang 5 orang meninggal di tempat itu ya serius. Iya. Iya. Ngurusin urat ya? Gimana Bu perasaannya? Tidak terkatakan lagi bang. Mau bilang pisang pun nggak bisa, mau bilang apa pun juga nggak bisa. Turut berduka ya Pak ya? Kemarin hari Senin itu kami sama-sama melihat salah satu dari teman kami itu, tapi masih kecil lagi kami sama-sama sebelum kami pergi ke sana masih berdua. Jadi nggak terkatakan lagi bang. Mudah-mudahan mereka semua keluarganya diberkati kuat, tabah menghadapi semua. Itu aja doa kami semua kudu suruh nggak bisa bilang apa-apa lagi. Semoga ibu itu pun diterima di sini. Lokasi atau TKP terjadinya kecelakaan lalu lintas menonjol yang jika kita ketahui bersama kemarin, di mana ada suatu kendaraan truk yang kita perkirakan terjadi remblong. Saat ini kami sedang melaksanakan olah TKP menggunakan Traffic Accident Analysis berbasis IT. Ini di dalam rangka untuk memastikan kejadian kecelakaan lalu lintas ini pada saat sebelum, kemudian ketika terjadi laka lantas, dan setelah terjadinya laka lantas. Itu. Hasilnya Pak seperti apa nanti Pak? Nanti beberapa hari ke depan akan kita ketahui hasilnya, dan ini akan kita gunakan sebagai salah satu alat bukti untuk memperkuat alat bukti yang lain dalam rangka proses penyidikan. Pak, setelah TAA dilakukan Pak, ada nggak evaluasi kita kemudian untuk masukan ke pemerintah Kabupaten Simalungun Pak? Ya, kebetulan alhamdulillah kita ketemu dengan Pak Bupati Simalungun dan rekan-rekan yang lain. Ketika kita lihat jalan ini, satu jalan ini kondisinya kurang bagus, artinya memerlukan perbaikan. Ini jalan provinsi, nanti kami akan angkat di dalam forum lalu lintas dan angkutan jalan provinsi untuk jalan ini segera diperbaiki.
penambahan rambu-rambu peringatan. Demikian nanti akan kita angkat di teman-teman forum lalu lintas dan angkutan jalan provinsi. Oke, Pak Bupati. Pak Bupati. Ya, itu dia Tribuners, kita bisa melihat ada sebuah truk di situ Iya. ya. Mungkin Tadi untuk aku kiranya, loh, koknya truk? make truk gitu. Rupanya kata Jo itu yang truk yang menabrak. benar. Nah, sebelumnya kami juga turut berduka cita yang sedalam-dalamnya ya Buat untuk SMK kan Negeri 1 Negeri 1 Siantar. ya, Semoga semoga keluarga yang ditinggalkan Diberikan ketabahan, almarhumah diberikan tempat sebaik-baiknya di tangan Tuhan. dan yang paling sedihnya Risha, sebelum kita tanya ke reporter ya, ada satu guru di mana dia tuh mau menikah katanya. Wow, yang terlibat kecelakaan ini. Ya. Tapi itu memang udah digariskan lah ya. Jadi kita yang harus menerimanya dengan lapang dada, Tribuners. Nah, untuk mungkin Tribuners bertanya-tanya nih ya, kenapa nih kok bisa jadi kecelakaan? Bagaimana kronologinya? Terus bagaimana sekarang suasana atau kondisi di rumah duka? Kita sudah terhubung bersama reporter kita di lapangan, ada Bang Alija. Halo Bang Alija, selamat sore. Halo Ica dan Joy, selamat sore. Oke, Bang Alija, boleh dijelaskan dulu Bang sebelumnya ini kenapa nih sampai ada 5 guru yang terlibat kecelakaan, Bang? Bagaimana kronologinya? Ya, Joy dan Ica, perlu saya sampaikan bahwasanya kejadian ini terjadi pada Rabu kemarin siang, di mana para guru ini setelah ada sebagian yang sudah menyelesaikan kegiatan belajar mengajar itu hendak melayat ke rumah salah satu orang tua dari guru lainnya di Pematang Raya. Waduh, Kemudian mau melayat ya. tepat di daerah Merek Raya ya, sudah mau sampai ini ke lokasi kejadian, datang dari arah berlawanan dari arah Pematang Raya menuju Siantar, dari arah sebaliknya itu truk yang dikemudikan oleh Dedi Setiadi Tambukulon. Nah, truk ini remnya belong gitu kan, kemudian menabrak beberapa kendaraan, salah satunya kendaraan yang ditumpangi rombongan guru. Jadi di dalam mobil Terios warna merah tersebut ada 7 orang begitu. Nah, 5 diantaranya inilah yang menjadi korban dan yang merupakan rombongan dari SMK 1 Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun. Jenazah kelimanya kemudian dibawa ke RSUD Rondo Haim di Pematang Raya. Nah, tadi malam diantarkan ke rumah duka masing-masing ya. Jadi salah satunya yang masih lajang tadi yang diungkapkan oleh Joy di awal itu dibawa ke kampungnya di Dolok Sanggul begitu. Tadi pagi tadi pihak sekolah memasang bendera setengah tiang sampai 3 hari ke depan untuk sebagai tanda berkabung. Begitu Ica dan Joy. Baik Bang, ini kan ada 5 korban yang meninggal dunia. Apakah meninggal di tempat atau saat dalam perjalanan menuju rumah sakit meninggalnya Bang? Nah, tadi kan memang kendaraan yang mobil Terios yang dikendarai oleh rombongan SMK 1 ini kan, guru SMK 1 itu terhimpit truk bermuatan sekitar 40 ton ya. Jadi menurut kepala sekolah 4 meninggal di tempat, kemudian 1 yang mungkin karena evakuasi yang memang memakan waktu ya, mungkin ya sehingga nggak tertolong begitu. Karena setelah truk ini kan namanya tabrakan beruntun ya, jadi kondisi di jalan macet begitu. Jadi untuk mendapatkan bantuan pertolongan dari kendaraan lain untuk membantu begitu ya, mengevakuasi, jadi terkendala juga begitu Joy dan Ica. Ada berapa kendaraan Bang yang terlibat dalam kecelakaan beruntun ini? Jadi yang terlibat sekitar 15 ya, termasuk sepeda motor begitu. Waduh. Iya. Banyak sekali ya Bang. Nah, dari total 15 kendaraan itu yang meninggal dunia apakah hanya ke-5 guru ini, Bang? Jadi yang meninggal dari rombongan ini ada 5 orang guru, kemudian 1 orang meninggal itu penumpang mobil L300 begitu. Yang terlibat kecelakaan. Jadi itu total ya, yang meninggal ada 6 orang begitu Ica dan Joy. Baik Bang, ini kan yang menabrakkan sebuah truk dan truk tersebut dalam kondisi remblong. Nah, lantas bagaimana Bang sekarang keadaan supir tersebut? Apakah dia akan bertanggung jawab atau bagaimana?
Jadi kita sudah mewawancarai sopir truk tadi atas izin oleh Satlantas Polres Simalungun. Nah, beliau mengatakan mereka itu memuat galon air dari Brastagi menuju Siantar. Namun di tengah jalan gitu ya, di sekitar ya di lokasi kejadian mobilnya udah mulai oleng ini gitu. Jadi mobilnya udah nggak bisa dikendalikan sehingga menabrak kendaraan yang ada di depannya. Yang sangat disayangkan memang ketika kita tanya kenapa dia bertahan di lajurnya sementara kendaraannya itu sudah nggak bisa dikendalikan. Kenapa nggak bisa dibanting setir yang di daerah ladang, karena kita tahu ya Pematang Rayanya juga masih banyak pinggir-pinggir jalan yang kosong untuk mungkin dia bisa menyelamatkan nyawa orang ya gitu. Para pengendara lain. Oke. Namun dia ya mengatakan bahwa dia panik, yaitu dia panik, dia linglung, ya tentu alasan tersebut ya bagaimanapun ya memang kita sayangkan ya, karena dia tetap bertahan begitu di lajurnya itu kan sangat membahayakan ya, sangat membahayakan. Kebetulan ya perlu saya jelaskan juga Joy dan Ica, di lokasi kejadian itu berdekatan dengan lokasi pesta. Jadi ya biasanya namanya ada pesta, biasanya kan kendaraan melambat, jadi ada beberapa kendaraan, makanya ya korban menjadi lebih banyak seperti itu gitu. Nah Bang, kata sang Kepsek ini kan karena yang terlibat itu ada 5 guru, jadi kan dibagi beberapa tim untuk melayat ya Bang. Bagaimana suasana kondisi di rumah duka Bang? Jadi 4 rumah duka ini masih di sekitaran Siantar dan Simalungun, tapi yang satu Ibu Tugatorop itu di Dolok Sanggul, lebih dulu tim dari guru ke sana. Jadi karena memang Dolok Sanggul mungkin bisa 4-5 jam ya dari Siantar. Jadi udah berangkat lebih dulu, naik bus, ada beberapa guru. Kemudian tadi guru dan murid itu dibagi kelompok untuk satu-satu. Kepsek juga datang didampingi oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Siantar dan Simalungun tadi untuk melayat ke rumah duka. Jadi memang rumah duka ya cukup ramai ya, sehingga kita juga sulit mendapatkan keterangan dari pihak keluarga. Memang ya untuk kondisi seperti ini agak sulit memang ya kita untuk wawancara karena memang masih diselimuti duka. Duka yang mendalam. Oke, Abang, apakah ada informasi kalau kelima jenazah sudah dimakamkan hari ini kah, atau ada yang udah, ada yang belum gitu? Nah, kita belum dapat info ya, tadi memang jenazah malam tadi baru tiba ke rumah duka, nggak tahu ya, mungkin besok mungkin ya, karena tadi setelah kita ke salah satu rumah guru korban meninggal dunia, kita melakukan liputan ke lokasi kejadian di mana Polda Sumut melakukan olah tempat kejadian perkara bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun dan Satlantas Polres Simalungun, begitu Ica dan Joy. Jadi kita masih menunggu kabar ya untuk di rumah duka. Baik Bang, Joy mau flashback lagi nih mengenai supir truk tersebut Bang. Apakah dia nggak memeriksa kalau kendaraannya ini layak jalan? Soalnya kan dia dari Brastagi ya menuju, mungkin dia melewati Kabupaten Simalungun. Apakah dia nggak cross check dulu kendaraannya ini layak jalan, atau memang di tengah jalan tiba-tiba remnya blong Bang? Ada nggak pemeriksaan sampai ke sana Bang? Jadi tadi pengakuannya ke kita katanya sebelum berangkat sudah dicek, sudah disenter mungkin mesin segala macam ya, aman gitu. Kemudian karena Brastagi ke Siantar kan jalanan menurun ya, didominasi oleh turunan mungkin. Nah di situ ya dia merasa mengalami remblong gitu, sehingga tidak bisa mengendalikan kendaraannya. Kita juga masih menunggu keterangan dari Kapolres Simalungun apakah yang bersangkutan yang kita anggap sebagai orang yang bertanggung jawab dalam kejadian ini apakah terkontaminasi oleh obat-obatan terlarang. Jadi kita juga
Kita juga masih tunggu ya jawaban dari Kapolres. Tadi saya cek masih di diri doang, Ica dan Joy. Oke ya, semoga Jadi Pak kita tunggu Kapolres ya. segera membalas ya. Bapak tolong ini kalau nonton ya, dibalas nih chat Bang ini Alija. pesan dari Bang Alija ini. Iya, jangan main-main nih. Oke, terima kasih banyak ya Bang Iya. Alija atas informasi yang diberikan cukup lengkap dan detail. Ditunggu informasi selanjutnya nih Bang mengenai kondisi jenazah maupun si Sopir. tersangkanya ini. Belum ya, masih Pelaku. pelaku. Baik, Bang Alija. Selamat beraktivitas sore. kembali. Selamat sore. Itulah Risha, naas ya. Iya, sebenarnya aduh kita mau bilang hati-hati ya Tribuners. Ini juga bukan kayak sebuah kesengajaan untuk terjadi gitu kan. Tapi ya kita sebagai manusia bisanya berusaha dan berdoa ya. Makanya Risha, kalau aku lihat truk-truk besar Takut? kayak gitu, takut. Sama. Sebisa mungkin aku jangan di belakang Jangan dia. deket-deket sama Iya, dia lah gitu. Jangan dekat-dekat sama dia. Karena apa? Lihatlah beberapa banyaknya kasus di Indonesia ini, kalau mobil-mobil besar kayak gitu truk pasti remblong. Sopirnya ngantuk. Dan kayak karena besar nih, muatannya besar. Jadi kayak yang kalau kena sama dia tuh menjadi parah gitu kan. Aduh, semoga deh. Apalagi itu ada pesta tadi kata Bang Alija ya. Kayak mana lah coba, bayangkan ya di pesta itu ada anak kecil atau anak-anak SD melihat kecelakaan yang seperti itu. Iya, itu traumatiknya Luar biasa. Oke. Tribuners, sekali lagi kami dari tim Tribun Medan mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban, yaitu khususnya ke-6 korban yang meninggal dunia ya Risha. Oke. Oke. Di berita kedua ada apa nih Joy? Ini lagi beritanya aduh buat kita astagfirullahaladzim. Iya, jadi ini berita kedua ini kayak sebenarnya udah viral sini. Jadi Tribuners, ada nggak sih kalian yang ngikutin portal Tribun Medan itu, di mana ya 2 orang bocah dilecehkan, oke, disodomi. Aduh, aku nggak enak nyeritanya karena masih di bawah umur ya. Iya. 2 orang bocah di bawah umur disodomi di rumah dinas Wakil Bupati Langkat ya, yang ada di Jalan Proklamasi Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Dan pelakunya ini udah ketemu Tribuners, yaitu ZS berusia 33 tahun. 33 tahun, usia yang cukup matang untuk menikah atau berkeluarga, memilih bocah. Nggak berpikir ya Bang, itu bocah. Oke. Bukan pasar mulu itu. Oke, jadi berdasarkan amatan wartawan Tribun Medan, ZS ini mengenakan baju tahanan berwarna oranye saat mengikuti press release di Polres Langkat pada Rabu 24 Januari. Nah, ia pun kelihatan beberapa kali menunduk saat berjalan menuju lokasi press release. Rilisnya iyalah kayak gitu kan. Udah kayak gitu cuma bisa nunduk aja udah. Nah, jadi Tribuners, kejadian ini udah terjadi pada Jumat 1 Desember 2023 sekitar pukul 1 dini hari, subuh-subuh ya. Yang di kejadiannya ini yang udah kayak Joy bilang tadi itu di rumah dinas Wakil Bupati Langkat. Nah, tapi aku masih penasaran Risha, kayak mana ya bisa terjadi di rumah dinas? Apakah si ZS ini mungkin seorang ASN, oknum ASN yang memang lagi berjaga di sana, Iya, ya. atau bagaimana? Soalnya itu jam 1 malam kan, di luar jam Di kerja. luar jam kerja dong. Tentunya Oke. apa dia yang penjaga gitu di situ ya. Nah, untuk menjawab segala pertanyaan kita tonton dulu video berikut ini karena ada wajah dari tersangka. Oke, Tribuners, check it out. Iya. Ya, itu sesama jenis ya. Sebagaimana yang sama-sama kita ketahui di media sosial ya sudah.
Waduh, itu Ya, banyak jadi- sekali barang buktinya ya, Joy. Iya. Tapi untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama reporter kita di lapangan, ada Bang Anil. Halo Bang Anil, selamat sore. Selamat sore Kak Ica dan Kak Joy. Ya, selamat sore Bang Anil. Nah, Bang Anil boleh dijelaskan dulu sebelumnya kenapa nih si tersangka ini bisa ada di rumah dinas wakil Bupati Langkat nih, Bang? Padahal jam 1 subuh Di jam ya. 1 subuh, malam, pagi. Oke. Baik, jadi Silakan. memang kasus ini cukup menggemparkan ya, khususnya di Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, di mana memang kejadian cukup mengagetkan gitu, karena kasus ini dialami oleh 2 orang bocah laki-laki yang masih berusia di bawah dari 15 tahun yang disodomi ya oleh pelaku yang berinisial ZS berusia 33 tahun. Nah, mungkin Kak Ica dan Kiki sempat menanyakan bagaimana kok bisa gitu ya di rumah wakil bupati gitu. Jadi memang kejadian ini bermula adanya acara DMDI ya Kak. Apa itu, Acara Bang? DMDI itu acara kayak adat Melayu gitu Kak, Oke. yang diadakan di pendopo rumah dinas bupati, yang mana rumah dinas wakil bupati yang menjadi tempat eksekusi sodomi yang dilakukan pelaku ini berada tepat di depan dari pendopo tersebut. Sebentar Bang Joy, Jadi potong. Berarti Bang korban ini peserta dari DMD itu? bukan. Oke. Jadi korban ini sebenarnya masih ada hubungan itu keponakan dari pelaku sebenarnya, karena orang tua korban ini itu sepupu tersangka seperti itu Kak Jo dan Kak Ica. Jadi tersangka ini awal mulanya ya kenapa ia bisa melakukan aksi itu di rumah dinas. Jadi pada saat itu ada acara DMDI adat Melayu di mana memang tersangka ini datang pada saat itu di acara tersebut, yang dimana ia mengaku sebagai salah seorang konten kreator yang Pelakunya? ingin meliput kegiatan tersebut. Jadi dia memang Tersangka. sempat meminta izin sama ketua panitia dari acara DMDI tersebut, sehingga karena tidak ada kecurigaan, karena memang pada saat itu pelaku sendiri waktu pas datang ke acara DMDI itu sudah bersama dengan korban Kak. Oh, 2 Jadi orang. korban ini memang sudah dibawanya, karena pun korban ini itu tadi seperti yang saya sampaikan itu keponakan, yang dimana ibu dari korban ini masih ada sepupu gitu dengan tersangka. Jadi diajaklah untuk datang lah gitu ya, mau bergabung karena acara DMDU. Jadi dia beralasan ingin membuat konten seperti itu Kak. Jadi dia mengaku kepada ketua panitia ia selaku konten kreator yang memang selama ini membuat konten-kontennya itu di Jakarta seperti itu. Jadi dia macam menjual produk lah gitu Kak. Oh. Ingin meliput acara DMDI dan membuat kontennya lah seperti itu. Dan itu diizinkan oleh ketua. Jadi pada saat itu kan rumah wakil dinas bupati itu menjadi tempat salah satu fasilitas untuk para panitia DMDI Kak. Jadi digunakan untuk beristirahat, bahkan kan ada tamu ya datang dari Malaysia karena acara Melayu itu sempat menggunakan rumah tersebut. Namun pada sekitar pukul 1 pagi ya, 1 dini hari, pelaku ini melakukan aksinya gitu. Jadi dia mengajak, yang dimana pada saat itu memang kondisi rumah dinas wakil bupati itu masih sunyi karena beberapa panitia itu masih bersiap untuk mempersiapkan acara DMDI yang dibuat di pendopo. Seperti itu Kak. Jadi setelah karena situasi sunyi, si tersangka ini melakukan aksinya lah Kak, yaitu menyodomi korbannya di rumah dinas wakil Bupati Langkat seperti itu Kak Joy dan Kak Ica. Dan aksi pelaku tersangka ini itu direkamnya sendiri, dan itu dijadikan ancaman untuk para korbannya. Jadi kalau misalnya korbannya ini tidak mau melakukan aksinya, itu akan disebarkanlah seperti itu Kak video-videonya. Jadi sebenarnya korbannya ini bukan sekali atau 2 kali disodomi Kak, bahkan sudah 3 kali seperti itu. 3 kali Jadi, di tempat ya. berbeda gitu Bang? Tempatnya berbeda, benar. Jadi rumah dinas bupati itu merupakan tempat yang ketiga. Jadi tempat yang pertama itu di rumah dari pelaku tersangka sendiri yang berada di Kecamatan Stabat. Baru yang kedua itu di Medan Helvetia, di rumah bibitnya korban. Seperti itu Kak Joy dan Kak Ica. Dan terakhirnya video itu pun viral karena ada video yang memang direkam dan itu
dugaannya memang sampai sementara video itu sebenarnya dugaannya itu diperjualbelikan Kak. Namun Ya pada ampun. saat kita tanya semalam pada kegiatan press release, menurut Kapolres Langkat AKBP Faisal Rahmat Husin Simatupang bahwasannya video itu bukan untuk diperjualbelikan tapi untuk pribadi. Koleksi Seperti itu, Kak. pribadi Jadi ya, Bang? kenapa bisa tersebar, Bang? Ya itu tadi, makanya sebenarnya video itu didapat oleh ibu korban yang dibeli oleh salah satu korban juga yang berasal dari kota Jakarta Kak. Jadi Pak tersangka ini sudah banyak korbannya. Di mana-mana bukan hanya korbannya dua. ya? Waduh. Benar. Penyakit Jadi banget. korbannya sudah banyak, bahkan sampai di Jakarta. Bahkan dia sudah ada yang sama tersangka ini selalu ikut, itu orang Jakarta sudah 5 tahun Kak, yang sudah berulang kali dipakai atau disodomi oleh tersangka seperti itu. Jadi sudah sering lah Laki-laki berarti gitu Kak. anak-anak Jadi pada waktu itu video itu bisa didapatkan karena keluarga korban membeli video dari korbannya yang berasal dari kota Jakarta seperti itu Kak Joy dan Kak Ica, dan akhirnya kasus ini pun terungkap oleh media dan kita coba menelusuri, bahkan kita syukurnya bisa mewawancarai ya ibu korban dan bersedia untuk membuka kasus ini hingga terang benderang, dan sampai akhirnya tersangka ZS ini diamankan oleh personil gabungan, bukan hanya Satreskrim Polres Langkat tapi dengan Ditkrimsus Polda Yogyakarta dan Polresta Yogyakarta. Jadi tersangka ini diamankan di Yogyakarta Kak, karena melarikan diri. Seperti itu Kak Ica dan Kak. Problematik. Baik Bang, rupanya. ini kan sebenarnya korban yang 2 orang ini kan udah berkali-kali ya, Ketiga kalinya. kalinya Ya. mendapat pelecehan seksual dari pelaku. Apakah korban ini sebenarnya diiming-imingi sesuatu hal mungkin yang berharga Bang, sehingga mereka mau ikut lagi sama pelaku ini? Karena kan kalau kita pikir sekali mungkin Atau ancaman tadi Iya. video yang disebarkan itu. selain ancaman ada nggak mereka mungkin mana tahu diiming-imingi hadiah gitu Bang? Tidak, sampai sejauh ini cuma ancaman saja Kak. Jadi memang kalau tadi seperti yang saya sampaikan ya, sudah tiga di lokasi tiga yang berbeda gitu tempatnya Kak. Jadi yang pada di lokasi yang pertama awal mulanya lah ya Kak, ada salah satu korban. Jadi ia itu diajak ke rumah tersangka ini. Mau pada saat itu belum diketahui mau diapain lah gitu. Jadi pada saat itu dia langsung di staf dengan tersangka ini di rumahnya dan itulah disodomi dengan video yang sudah direkam. Jadi video ini menjadi senjata untuk tersangka mengulangi perbuatannya Kak, untuk yang kedua kali bahkan yang ketiga kali seperti itu Kak. Namun yang di korban yang satunya lagi yang di rumah dinas wakil bupati itu tak beda jauh lah seperti itu juga. Tapi pada saat itu yang di rumah dinas wakil bupati itu ancamannya dia gini Kak, pada waktu itu kan dibawanya ini korban ke rumah dinas, awalnya kan ke acara DMDI baru ke rumah dinas. Iya. Pada saat korban sedang mandi di kamar mandi itu direkam sama tersangka korban ini dalam bentuk video, dan setelah selesai mandi video tadi dijadikan senjata untuk tersangka agar korban ini mau melakukan si sodomi itu Kak, seperti itu. Fix penyakit ini harus dibasmi nih. Ini dia udah kena pasal berapa ini Bang? Ya itu yang memang kita sayangkan ya Kak. Semalam pada saat acara press release sendiri, sempat disinggung, kita singgung dengan Kapolres Langkat pada saat itu ingin menanyakan pasal dan ancaman, dan dia enggan memberikan pasal dan ancaman, jadi ya mengatakan itu nanti semua tergantung hakim seperti itu Kak. Jadi enggan diberitahu ya Bang? Iya seperti itu, kita heran mengapa gitu diberitahu di depan publik gitu Kak. Pak, ya ampun, ini sudah sangat mencoreng loh. Berapa anak-anak ini masa depannya terancam. Boleh kita tambahkan Kak, sebenarnya korban ini tersangka ini merupakan adik kandung salah satu anggota dewan yang berada di DPRD Kabupaten Langkat. Ya ampun. Aduh Bang, mendidih ini kepala Joy. Pantas lah, ya kan? Pantas fetisnya ke rumah dinas, kan? Kena. Malas sekali awak kayak gini. Jadi si tersangka ini sekarang di mana Bang? Ya, tersangka masih diamankan di Polres Langkat untuk ini ya Kak, kelengkapan untuk proses hukum lebih lanjutnya, dan nantinya berkasnya akan dilimpahkan ke
Kejaksaan Negeri Langkat dan nanti akan disidangkan biasanya itu di Pengadilan Negeri Setapak, seperti itu Kak. Sejauh ini ada nggak Bang informasi kalau korban-korban itu dapat pendampingan psikis Psikologi? atau traumanya gimana Bang? Nah, sejauh ini memang sudah ada dari pihak dari pihak ada ya namanya UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak itu Kabupaten Langkat, dan memang sudah memberikan pendampingan seperti pemeriksaan psikologi dari kedua korban, seperti itu Kak. Dan memang korban seperti sampai saat ini ya, seperti yang kita saksikan, seperti saya saksikan sendiri saat melakukan sesi wawancara, memang tampak psikologi dari anak tersebut cukup terganggu hingga ia malu gitu Kak. Saat kita tanyai pun ia tidak berani mengangkat kepalanya, hanya tunduk saja. Dan bahkan informasi yang kita terima dari keluarga, korban ini sudah seperti diolok-olok juga di daerah tempat tinggalnya. Itulah Kak. Kayak gitu ya? Dan memang Lingkungan sekitar ini. Tetangganya ini pun perlu ini dikasih pendampingan. Oh, Bang Anil, total ada berapa korban ya Bang kira-kira? sejauh ini yang sudah membuat laporan ke Polres Langkat itu ada 2. Namun diprediksi itu Tapi ada yang di lebih Jakarta dari itu 4. belum ada ngelapor ya Bang? Ya, yang di Jakarta belum ada membuat laporan Kak. Baik. Bang, terima kasih. Ada Soalnya lagi, Syah? ini berat, aku katakan lumayan berat karena dia itu di videonya ada yang didapat diperjualbelikan Iya. gitu loh. Kenapa bisa ada diperjualbelikan? Berarti kan dia atau ada Bisa-bisa oknum. pasar berlapis ini ya. Makanya. Tapi nggak Kalau untuk pula mau video, dikasih tahu sama Kapolresnya ya. Baiklah Bang Anil ya, terima kasih banyak Bang. Ditunggu update informasinya. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore Bang Selamat sore, Bang Anil. Anil. Selamat sore Kak Ica dan Kak Joy. Aduh, nggak habis pikir aku, Risya. Sebenarnya ini udah sangat-sangat mencoreng Langkat ya. Yang pertama dilakukan di rumah dinas wakil bupati. Kayak mana coba bisa kebobolan kayak gitu kan? Bikinlah tadi dia ikut DMDI Iya, katanya, dia acara konten itu. kreator. Apa ya Aduh, kira-kira ya Tribuners? kayak mana baru Kapolresnya masih enggan memberikan Informasi mengenai kira-kira pasal apa berapa yang disangkakan kepada Hmm. pelaku. Kenapa coba? Menunggu hakim katanya kan? Menunggu hakim. Kayaknya semua permasalahan yang dilaporkan ke pihak kepolisian juga menunggu hakim, tapi setidaknya polisi itu udah Bisa tahu Mana- gambarannya gitu ya, kira-kira di pasal berapa. Banyak loh. Ini yang pertama dia melakukan kepada itu, anak di bawah anak di bawah umur. Salah kan? Baru dia melakukan pelecehan juga. Baru ITE menyebarkan video porno, pengancaman. Udah berapa itu kena? Ya ampun, kayak gini jangan sampai lolos. Tribuners, kita harus sama-sama kawal Mengkawal. kasus ini ya. No viral, no justice. Kita buktikan kekuatan netizen. Sabar dulu. Namaste. Namaste. Kita lanjut berita ketiga. Ada apa, Risya? Ini ada di kawasan Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, pada semalam nih Rabu, mengalami cuaca buruk. Nah, informasi yang didapat akibat tingginya curah hujan dan derasnya guyuran hujan di kawasan perbukitan di bagian atas membuat terjadinya bencana banjir bandang yang menghantam Desa Tongging. Wah, Banjir bandang, berarti besar ya? Bandang. Nah, berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Tongging, Salindo Sijabat, peristiwa banjir bandang ini menghantam desanya terjadi pada malam sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dijelaskan Salindo, kemarin di kawasan ini memang sedang diguyur hujan yang sangat deras dengan intensitas yang cukup tinggi gitu. Nah, tak hanya perladangan masyarakat nih, akibat banjir ini juga membuat 2 objek wisata yaitu penginapan Sibayak dan Pantai Sinalsal ikut terdampak. Bahkan jembatan penghubung yang dibuat oleh pengelola objek wisata juga terputus, ikut terbawa arus. Jadi sangat deras ya. Ini kira-kira berapa kedalamannya, bagaimana kondisi di sana? Kita ada video nih Tribuners. Kita saksikan dulu video yang berikut ini. Bencana banjir bandang di Tongging ini seperti apa nih Pak kondisinya? Iya,
kejadian banjir bandang yang tadi malam itu disebabkan oleh derasnya hujan di hulu sungai, di hutan, sehingga itu akan mengakibatkan banjir bandang menuju ke Sungai Sedopak. Nah, dampak yang terutama itu adalah beberapa dampak pertanian yang menanam bawang dan cabai, itu bawangnya tergerus dibawa oleh banjir. Dan juga ada tempat dua wisata di sini, yaitu penginapan Sinalsal dan Sibayak. Mereka juga terdampak, yaitu ada jembatan penghubung hotel dan erosi seperti pasir yang ada di Sinalsal itu tersapu bersih ke Danau Toba. Ada juga pemukiman masyarakat, ada sekitar 6 keluarga, itu banjir sampai ke rumah-rumah sampai di atas lutut, Pak. Mereka kebanjiran dan mereka ada kerusakan barang-barang rumah tangga dan juga elektronik. Alhamdulillah kita mohon bantuan dari pihak pemerintah untuk segera memberikan bantuan agar bencana ini dapat mereka atasi. Dan juga terutama kepada untuk pengerukan alat berat agar sungai Sidopak ini segera dinormalisasi. Akibatnya kalau tidak normalisasi akan melebar dia, hujan deras akan melebar ke samping. Mudah-mudahan perhatian daripada Pemda Tanah Karo, kami sangat mengharapkan untuk segera untuk mengatasi bencana ini. Tapi dari bencana ini nggak ada menyebabkan korban ya Pak? Tidak, sampai saat ini untuk korban tidak ada, hanya pertanian sama lahan-lahan masyarakat yang tergerus. Untuk korban bencana. Bencana banjir bandang di Tongging ini seperti apa nih Pak kondisinya? Iya, kejadian banjir bandang yang tadi malam itu disebabkan oleh derasnya hujan di hulu sungai, di hutan, sehingga itu akan mengakibatkan banjir bandang menuju ke Sungai Sedopak. Nah, dampak yang terutama itu adalah beberapa dampak pertanian yang menanam bawang dan cabai, itu bawangnya tergerus dibawa oleh banjir. Dan juga ada tempat dua wisata di sini, yaitu penginapan Sinalsal dan Sibayak. Mereka juga terdampak, yaitu ada jembatan penghubung hotel dan erosi seperti pasir yang ada di Sinalsal itu tersapu bersih ke Danau Toba. Ada juga pemukiman masyarakat, ada sekitar 6 keluarga, itu banjir sampai ke rumah-rumah sampai di atas lutut, Pak. Mereka kebanjiran dan mereka ada kerusakan barang-barang rumah tangga dan juga elektronik. Alhamdulillah kita mohon bantuan dari pihak pemerintah untuk segera memberikan bantuan agar bencana ini dapat mereka atasi. Dan juga terutama kepada untuk pengerukan alat berat agar sungai Sidopak ini segera dinormalisasi. Akibatnya kalau tidak normalisasi akan melebar dia, hujan deras akan melebar ke samping. Mudah-mudahan perhatian daripada Pemda Tanah Karo, kami sangat mengharapkan untuk segera untuk mengatasi bencana ini. Tapi dari bencana ini nggak ada menyebabkan korban ya Pak? Tidak, sampai saat ini untuk korban tidak ada, hanya pertanian sama lahan-lahan masyarakat yang tergerus. Untuk korban bencana tidak ada. Kita ucapkan terima kasih untuk itu. Oke, benar. Deras itu ya, Jo. Itu masih deras itu. Udah cerah cuacanya. Apa aliran sungai juga ya? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu kita sudah terhubung bersama reporter kita di lapangan, ada Bang Nasrul. Tau gak kenapa dia gini? Kedinginan. Halo Bang Nasrul, selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore Bang Nasrul. Pak Joy, Ya. Sobat dan Tribuners sekalian. Oke Bang Nasrul, boleh dijelaskan kepada Tribuners, itu cukup deras ya tadi arus debit airnya. Apakah itu Pure sungai dari yang banjir atau memang pure dari hujan dengan intensitas yang tinggi? Ya, sorry dapat saya sampaikan Tribuners sekalian, memang di kawasan Kecamatan Merek, terutama di kawasan Desa Tongging, mengalami banjir bandang akibat adanya cuaca ekstrim yang terjadi pada Rabu malam. Dapat saya sampaikan untuk cuaca ekstrim sendiri dari hujan di sini dari mulai Rabu sore kemarin sampai tadi malam
di kawasan ini mengalami cuaca yang cukup ekstrim dengan intensitas curah hujan yang cukup tinggi, di mana akibatnya terjadi banjir bandang yang menyebabkan atau meluap hingga ke kawasan Desa Tongging di Kecamatan Merek, Kabupaten Karo. Tempat lokasi yang paling parah seperti tempat saya melaporkan di sini berada di kawasan wisata Sibaya, dan di sebelahnya juga merupakan objek wisata Pantai Sinalsal Tongging, di mana akibat terjadinya bencana alam ini atau banjir bandang ini, kerusakan yang diterjang akibat banjir bandang ini cukup parah, di mana salah satu jembatan yang dibangun oleh pihak objek wisata hancur ya, dibawa oleh aliran air, dan juga ada dua gazebo di sini juga ikut terbawa arus air, di mana di gazebo ini awalnya dibangun di atas bronjong, dan ini juga terbawa aliran air begitu Kak. Nah, untuk informasi yang saya dapat, banjir bandang ini disebabkan karena adanya longsoran yang berada di kawasan perbatasan antara Kabupaten Karo dengan Kabupaten Deri yang berada di kawasan Ayahotang, yang tepatnya di Desa Pengamatan begitu Kak. Dan berdasarkan pantauan tadi di lapangan juga material yang terbawa oleh banjir bandang ini cukup banyak, seperti batu dan kayu yang sampai tadi saya pantau juga di kawasan Pantai Sinalsal yang sempat menjadi destinasi atau maksudnya sempat menjadi lokasi pelaksanaan event aquabike, sudah luluh lantak dihantam banjir bandang gitu Kak. Bang, apakah akibat dari banjir bandang ini ada penutupan jalan di sekitar Desa Merek, Bang? Kalau sampai saat ini tidak ada penutupan, karena memang untuk banjir bandangnya sendiri melintasi di Sungai Sidokan ini terjadi pada malam tadi sekira pukul 21 WIB atau pukul 9 malam sampai ke jam 11 malam tadi malam. Tapi setelah itu lalu lintas masih tetap bisa dilintasi begitu Kak. Memang saat ini terpantau hanya tinggal dampaknya saja. Yang paling parah itu dialami di kawasan Pantai Sinalsal di Tongging itu Kak. Baik Bang. Kalau jalan masih tetap terbuka. Baik. Apakah objek wisata yang di sekitar Desa Merek tersebut tutup Bang? Ada informasi nggak? Ya, sampai sekarang informasi yang saya dapat dari dua objek wisata yang terdampak cukup parah ini, yaitu di penginapan Sibaya dan Pantai Sinalsal, kemungkinan besar akan tutup untuk sementara waktu karena memang kerusakannya cukup parah, dan pihak manajemen masih akan melakukan perbaikan. Jadi diperkirakan penutupan ini akan berlangsung selama kurang lebih 1 bulan. Karena juga ya. harus banyak yang harus dikerjakan lagi, banyak yang harus diperbaiki lagi akibat dampak dari banjir bandang ini Kak. Dan untuk di kawasan Pantai Sinalsal sendiri memang lokasinya memang sudah lebih cukup parah, karena memang bibir pantainya itu sudah tergerus dari aliran banjir dan bertemu dengan air Danau Toba, sehingga yang sebelumnya lokasi bibir pantai ini landai, saat ini sudah cukup terjal begitu Kak. Baik Bang Nasrul, tadi kan dijelaskan kalau ada satu jembatan yang ikut terbawa arus air ya Bang. Nah, apakah akibat dari terbawa arusnya jembatan itu menjadi penghambat lalu lintas masyarakat sekitar? Nah, dapat saya sampaikan untuk jembatan sendiri ini Kak merupakan jembatan penghubung antar objek wisata. Maksud saya ini merupakan satu lokasi objek wisata, yaitu penginapan Sibaya. Jadi mereka ini ya, Bang, ya? ada dua titik yang masih satu kawasan namun dipisahkan oleh sungai. Jadi mereka ini membangun jembatan lagi untuk mempermudahkan akses begitu Kak. Tapi kalau untuk jembatan utama masih kokoh. Dapat saya sampaikan. Nah, ini merupakan penghubung antar penginapannya Kak. Tapi kalau untuk jembatan utama berada di bagian depan, itu di jalan utama masih tetap bisa dilintasi. Oke, baik Bang Nasrul. Bang Nasrul, apakah ada akibat banjir bandang ini rumah warga yang rusak? Ikut terdampak? Ya, berdasarkan informasi dari pihak desa, yaitu dari kepala desa, tadi memang untuk rumah warga sempat ada yang terdampak sebanyak 6 unit rumah, di mana 6 kepala keluarga sempat terdampak banjir bandang ini Kak. Namun memang tidak menimbulkan kerusakan yang cukup parah karena hanya air saja yang masuk. Memang ketinggiannya lumayan tinggi, hampir setengah meter, tapi hanya berdampak
ke perabotannya saja Kak, tapi tidak menimbulkan adanya korban. Baik Bang, mengenai gambaran cuaca saat ini ya di daerah Kabupaten Karo, apakah ada kemungkinan terjadi banjir susulan Bang? Ya, memang dapat saya sampaikan di beberapa hari ke belakang untuk cuaca di kawasan Kabupaten Karo, khususnya di daerah Kecamatan Kabanjahi hingga Kecamatan Merek, Brastagi, dan Kecamatan Sibangpat, berdasarkan pantauan saya, beberapa pekan kemarin memang tidak terlalu tinggi intensitas hujan, namun kemarin di hari Rabu hujannya itu cukup deras, cukup lebat, di mana disertai juga angin kencang. Yang kemarin itu terjadi juga bencana 2 tiang listrik tumbang yang menutupi jalan di kawasan Kecamatan Sibangpat. Nah, sampai saat ini juga tempat saya melaporkan kondisi cuaca dari tadi cukup mendung. Tadi juga sempat terjadi hujan sebentar. Namun kalau misalnya prediksi atau misalnya potensi bencana lagi, ini masih terus ada kemungkinan Kak, karena melihat cuaca yang cukup tinggi intensitas hujannya, di mana juga di kawasan Lepondom, di kawasan Aihautang juga sedang terjadi longsor. Jadi kemungkinan besar kalau misalnya kembali turun hujan dengan intensitas yang cukup deras, dapat membawa lagi material-material seperti tanah dan kayu begitu Kak. Baik. Terima kasih banyak Bang Nasrul atas informasinya. Kami menunggu update terbaru ya, bagaimana perkembangan dan perbaikan dari tempat wisata yang terdampak. Terima kasih banyak Bang Nasrul atas informasinya. Selamat beraktivitas Sama-sama. kembali. Selamat sore. Selamat sore. Ya itu dia Tribuners. Lama juga ya, 1 bulan Iya. ya. Berarti emang cukup parah nih 2 destinasi wisata ini. Tapi memang daerah sana itu Cak sering kali kok nggak longsor, banjir. Itulah Tribuners, pentingnya kita jangan menebang pohon sembarangan. Karena di daerah Toba, daerah Karo itu udah mulai sering ini loh lahannya ditebang-tebangi, mau membuka lahan perkebunan yang baru, lahan pertanian yang baru gitu. Padahal itu perlu pohon itu ada di situ, dan udahlah memang struktur tanahnya itu pasti bergerak kan karena dekat dengan gunung. Taulah kan Sinabung ini beberapa kali mengalami erupsi. Nah, itu kan pasti ada pergerakan tektonik dari tanah. Maka dari itu kita tuh perlu merawat lingkungan. Benar. Melestarikan lingkungan juga ya, dijaga atau lingkungan agar kita juga terjaga. Benar. Baik, itu dia ya 3 berita yang kami sajikan untuk Tribuners. Untuk informasi lebih lanjut lagi bisa ke portal kita, ada di www.medan.tribunnews.com, atau bisa di media sosial kita di bawah ini, atau bisa juga langsung aja biar ringkes ya download aplikasi Tribun X di App Store maupun Play Store. Aku Risha dan aku Joy beserta aku yang bertugas sambil undur diri. Bye Tribuners, selamat sore Medan.